teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Mas Wijal Rupian Wijanarko dari angkatan 2019. Di sini saya akan share pengalaman, beberapa pengalaman yang saya laksanakan ketika mengikuti program MBKM magang dan studi independen bersertifikat atau MSIP. Sorry Rizal, suaramu kok tidak clear ya? Kenapa? Kalau kejauhan mungkin Bu, tes masih kurang clear Bu. Ada belakang, ada apa ya? Coba sih, oke, terusan. Bentar. Kalau ini gimana Bu? Double gitu loh. Ini udah ya Bu? Oke, coba itu dulu. Pertama-tama sebentar. Di ruanganmu ada yang sedang menggunakan suara radio atau enggak Bu, masih clear Bu. Oke, ya sudah, silakan. Mau tanya apa masih sama ya Bu? Kalau masih sama mending pakai headset aja Bu. Ini tadi lebih enak itu tadi. Yang terakhir. Pertama-tama yang pertama ini aku bakal share kayak dari mana sih aku dapat info info magang dan lain-lain. Itu aku dapat itu dari Instagramnya kemahasiswaan Untak sama PKA program pengembangan karir dari Untak sendiri. Itu di IG-nya kemarin tuh sempat nge-share share story gitu. Terus aku konsultasikan ke salah satu dosen, terus dibimbing dan alhamdulillahnya juga didukung sama dosen buat ngikutin. Terus aku coba daftar gitu dan alhamdulillah keterima. Untuk langkah-langkah sendiri itu yang pertama tuh kalian kayak nyiapin dokumen-dokumen administrasi kayak gitu, kayak surat rekomendasi, terus SPTJM dan lain-lain. Untuk langkah-langkahnya sendiri itu kalian tuh izin share screen ya Bu. Oke, silakan. Apakah udah kelihatan ya share screen saya? Sudah. Pertama tuh kalian buka di Kampus Merdeka yang udah di-share sama Bu Lisa. Itu kalian kalau misal belum punya belum punya akun atau apa, itu kalian masuk ini bisa didaftar. Nah, kalau didaftar ini kalian bisa kayak cek di mana posisi kalian tuh sebagai apa, kayak mahasiswa. Aku sebagai mahasiswa, terus selanjutnya terus kayak di alamat email, isi dan lain-lain, sampai sandinya isi juga. Ketentuannya itu 8 minimal karakter huruf kecil. Nah, seperti ini. Selanjutnya terus kalian masukkan asal perguruan tinggi, program studinya kayak apa, NIM-nya, NIK, tanggal lahir, terus dan ini saya menyetujui. Terus selanjutnya kemudian setelah ini kalian itu dapat kan udah daftar, terus kalian klik di alamat email kalian yang udah kalian daftar, terus klik atas sandinya apa, terus tinggal masuk. Nah, sebelum kalian nyari program magangnya, di program ini kalian lihat dulu, kayak melengkapi dulu kayak data pribadi kalian, kontak pribadi kalian, terus kontak darurat dan lain-lain, akun medsos, data bank, dan verifikasi NISN. Ini kalian harus isi semua lengkap, terus lengkap kayak misal kontak darurat itu benar-benar harus diisi. Kemudian untuk dokumen-dokumen itu apa aja sih yang perlu untuk memenuhi kayak seleksi administrasinya, itu kayak di kurung CV-nya kayak itu. Terus transkrip nilai ini kalian ambil dari RKS-nya. Dari RKS itu kalian juga nanti bakal konsultasi untuk konversi SKS-nya seperti apa. Kemudian ada KTP,
Kemudian ada ini sertifikat pengalaman organisasi. Kalian kalau misal punya ada pengalaman organisasi di kampus ataupun di luar kampus bisa kalian cantumkan di sini. Kemudian ada surat rekomendasi dari universitas. Nanti kalian bisa minta tolong ke prodi untuk surat rekomendasinya, form surat rekomendasinya. Kemudian ada dokumen tambahan itu kayak kayak kalian punya piagam atau sertifikat dan lain-lain, itu kalian gabungkan jadi satu PDF seperti ini, baru kalian upload. Setelah kalian upload semuanya, ini di dokumen ini udah kalian lengkapi gitu ya, kalian baru klik program. Nah, di program Kampus Merdeka ini banyak banget programnya, kayak magang, studi independen, usaha, terus KKN tematik, terus bangkit dari Google, banyak banget. Nah, di sini aku tuh kemarin tuh ngambil di magang ini, yang periode 6 sampai 10 Juli. Nah, di ini tuh kalian sebelum ngambil posisi magang kalian tuh harus kayak lihat-lihat dulu kayak tornya kayak LOA-nya magang tuh kayak apa, persyaratannya atau apapun itu tentang magang, kalian cek dulu, dibaca satu-satu dilengkapi. Soalnya kemarin batch yang kedua kemarin tuh yang studi independen tuh sempat ribut karena nggak dapat uang saku gitu loh per bulannya. Makanya mereka ribut, padahal di persyaratan tornya itu udah ada kalau studi independen tuh nggak dapat biaya hidup seperti itu, kayak gaji lah, hitungannya kayak gitu. Kemudian setelah kalian baca semuanya sampai bawah, kalian program magang dan sertifikat semuanya itu udah disediain di sini, kalian tinggal baca aja sampai bawah. Kemudian kalau udah baru kalian cari program. Nah, untuk semisal kalian tuh semisal aku jurusan arsitek nih, arsitektur, aku nyari arsitek masukin keywordnya. Nah, ini banyak banget, ada 13 posisi, untuk sekarang ini ada 13 opsi. Nah, ini ada arsitek di tempat magangku yang di Jogja itu ada Bikon ini, kemudian ada arsitek dan lain-lain dari Dirjen Perumahan, ini tuh banyak banget, kayak ada dari BUMN juga ada, terus dari pemerintahan ada, instansi pemerintahan juga ada, dari perusahaan-perusahaan independen juga ada, banyak banget pokoknya, kalian tinggal searching aja. Nah, semisal kalian pengen banget kayak magang di sini tuh belum ada perusahaan yang pengen kalian pingini gitu, dan keywordnya arsitek nggak keluar. Nah, semisal di batch kedua kemarin itu petrokimia itu nyediain lowongan buat arsitek. Nah, di sini kok belum ada di belum ada lowongan arsitek. Nah, kalian bisa searching di perusahaan misal Petro. Nah, di Petro ini ada kayak banyak banget kayak gini. Nah, ini kan tadi nggak keluar kan di arsitek, di posisi arsitek ini kalian bisa klik searching by nama perusahaannya. Nah, ini ada kayak civil, arsitek, dan urban development ini, ya ini kalian tinggal milih. Seperti ini persyaratannya udah ada dan lain-lain, udah dicantumin semua. Nah, semisal kalian udah sreg nih sama ini, dan dokumen kalian udah keisi semua gitu, kalian bisa klik daftar. Nah, ini kan udah otomatis udah keunggah semua. Ini KTP-nya belum, nanti mungkin bisa dilengkapi nanti. Nah, ketika ini udah selesai, nah klik selanjutnya. Oh ya, ini semisal belum lengkap ya KTP-nya. Ya, betul. Selanjutnya, ya contohnya kayak gitulah, karena ini batch ketiga yang baru, otomatis juga pakai SPTJM yang baru. Aku nggak mau nyoba-nyoba lah intinya, takutnya udah aku pakai SPTJM malah nanti ke daftar beneran. Intinya kayak gitu. Terus semisal dokumen kalian itu udah lengkap semua gitu, baru kalian selanjutnya. Nah, di ini nanti 3 ini ada kayak opsi lagi, kayak nambahin profil biodata dan lain-lain setelah ini. Kemudian setelah
profil biodata dan lain-lain udah ke itu, kalian ada verifikasi rekening bank. Kemudian habis verifikasi rekening bank itu baru kalian udah ngedaftarin mau magang itu. Nah, setelah daftar itu kalian tinggal tunggu. Aku kemarin tuh nunggu sampai 1 minggu itu udah ada balasan dari pihak mitranya. Itu diumumin kayak lulus seleksi administrasi, kemudian setelah lulus administrasi itu ada tahapan selanjutnya kayak wawancara. Setelah wawancara itu baru ada pengumuman keterima atau enggaknya, seperti itu. Nah, untuk problemnya kemarin itu aku itu ada di 2 ini, kayak detail rekening bank dan verifikasi NISN. Sebisa mungkin itu kalian sebelum magang ini udah nyiapin bank BRI, sama kalau bisa itu nama pemilik rekeningnya itu sama nama bank atau sama nama KTP-nya itu sama. Kalau enggak bakal lama. Aku kemarin sempat masalah sampai 2 bulan baru ke verifikasi rekeningku. Kemudian untuk verifikasi NISN juga sama, pastikan NISN kalian tuh udah kedaftar di mana ya, pokoknya udah kedaftar lah intinya. Nah, kalau semisal belum kedaftar NISN kalian itu bisa ngikutin langkah ini di ini. Kemudian klik NISN, karena topik populernya kemarin kan sempat NISN-nya banyak banget yang belum ke verifikasi. Untuk cara verifikasinya ini kayak gini, klik yang data NISN yang dimasukkan tidak ditemukan, kemudian ikuti aja langkah-langkah yang udah disediain dari Kampus Merdekanya. Kayak misal NISN-nya belum ke verifikasi kayak itu, kalian bisa ini ajukan verifikasi dan validasi. Nah, untuk pengajuan verifikasi dan validasi ini juga lumayan lama. Kalau sebisa mungkin kalau kalian NISN-nya belum kedaftar itu bisa dimulai dari sekarang. Soalnya ya lumayan 2 bulan juga. Untuk ruginya juga itu sebenarnya ruginya itu bukan di bukan di dokumen atau apa, itu ke ini sih bantuan biaya bulanan itu cairnya bakal telat. Efeknya di situ. Di ini bantuan biaya bulanannya itu telat di sini. Untuk kemarin itu dari Kampus Merdeka di batch 2 tuh kayak nyediain di program magang ini tuh kayak sistemnya ya kayak nyediain gaji gitulah intinya per bulannya, dan itu digaji selama periode magang itu 5 bulan. Itu aku kemarin tuh ada termin 1, termin 2. Kayak termin 1 itu diajuin itu rangkap bulan pertama dan kedua. Untuk termin 2 itu diajuin juga langsung 3 bulan gitu, jadi 2 kali gajian seperti itu. Kemudian untuk ya kalau misal udah keterima gitu ya, kalau udah keterima kalian klik program ini, kegiatanku, diklik kegiatanku, ini ada kegiatan aktif. Nah di sini kalau udah keterima itu baru kalian ada notif kayak gini. Atau enggak deh, kayak kalau keterima itu ada pilihan di ini tuh, maaf kelupaan, di kegiatanku, terus di status pendaftaran ini nanti ada kegiatan spesial, kalian mau daftar 3 perusahaan nih dan semuanya itu keterima semua. Nah otomatis dari Kampus Merdeka itu ngasih tenggat waktu itu 2 hari untuk kalian ambil. Misal hari ini itu kalian keterima di perusahaan A gitu. Nah, terus kalian masih nunggu nih, kemarin juga daftar di perusahaan B. Nah, ternyata perusahaan B itu juga keterima. Nah, kalian bisa pilih salah satu, pilih A atau B. Mungkin kalau misal kalian daftar sampai 3 gitu, keterima semua gitu. Nah, itu banyak banget opsi pilihannya. Kalau misal nggak diambil itu nggak apa-apa. Itu karena kalian udah tentuin pilihan kalian. Misal aku milih di C, aku keterima di C, itu ya udah yang A sama B nggak diambil, otomatis nanti diganti sama peserta lainnya, seperti itu. Nggak sampai nggak sampai kayak dapat peringatan atau apa, itu enggak seperti itu. Nah misal kalian udah baru ambil
magang kalian misal keterima di C tadi, kalian di kegiatan aktif. Di kegiatan aktif ini nanti kalian udah tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, itu nanti baru di ini nanti kalian baru ngisi kayak laporan isi laporan harian. Ini misinya cuma simple kok, cukup simple banget. Kayak ini hari Senin kemarin aku belum buat laporan harian, diisi buat laporan harian. Kayak ini ada pilihan menyebalkan, membosankan, biasa aja, menarik, seru. Nah, ini kalian pilih selanjutnya, terus kalian isi deskripsi hari ini, hari Senin kemarin tuh kalian ngapain aja, dan lain-lain, seperti itu. Nah, laporan harian ini juga nanti bakal efeknya itu ke biaya hidup bulanan tadi, biaya bulanan tadi, efeknya ke situ. Misal kalian laporannya nggak keisi, itu nanti biaya bulanannya juga ikut lambat cairnya, kayak gitu. Terus setelah laporan harian ini kalian isi dan lain-lain, nah itu baru kalian isi ke laporan mingguannya. Laporan mingguan itu yang udah kayak ini. Nah, apa aja kayak misal seminggu ini aku ngapain aja sih, nyelesain apa aja targetnya. Nah ini kayak menyelesaikan DED dan EV dan lain-lain gitu. Untuk ya kurang lebih kayak gini sih untuk magangnya itu. Untuk benefitnya sendiri itu banyak banget. Kalau magang ini tuh benefitnya banyak banget, kayak dapat relasi baru, kayak dekat sama mentor, misal dekat sama mentor gitu, terus mentor tuh tahu kinerja kita kayak gimana, otomatis kayak diajak join bareng sama proyeknya mentor, dia di luar dari kegiatan magang itu otomatis dapat kayak fee tambahan kayak gitu. Terus relasinya banyak banget, dapat kenalan dari kampus-kampus lain, banyak banget dari kampus seluruh Indonesia lah, intinya kayak gitu. Terus apalagi ya, terus dapat biaya hidup bulanan dan lain-lain kayak gitu. Untuk susahnya ya kalau misal mata kuliah kalian nggak ada yang kayak dikonversi gitu, masuk konversi SKS. Kayak aku kemarin kan yang nggak masuk konversi SKS itu PA 6 nggak masuk konversi SKS, dan ya otomatis aku juga ngerjain tugas kuliah di perancangan arsitektur 6 seperti itu. Nah, dan itu kedouble juga, kalian tekanannya jadi kayak dua gitu, jadi dari dua tekanan gitu. Misal biasanya aku cuma nggak cuma sih aku ngerjain tugas kuliah dan lain-lain, tekanannya ya sama dosen, di dosen tanggung jawabnya seperti itu, kayak nanti kalau misalnya ngerjain tugas nanti nilainya nggak keluar dan lain-lain. Nah, nanti kalian ketambahan kayak aku nggak ngerjain job deskku hari ini, otomatis mentornya bakal marah dan lain-lain. Terus itu nanti juga ngaruh ke nilai konversi SKS kalian, kurang lebih seperti itu. Untuk saya rasa sosialisasinya kurang lebih ke seperti ini. Kalau kurang kalau ada kurangnya itu ya mohon maaf banget, atau ada pertanyaan ya silahkan, seperti itu. Terima kasih. Tanya Kak. Misi, saya mau tanya. Ya, silakan. Surat SPTJM itu baru akan muncul jika saya sudah diterima, begitu ya? Kolom pengumpulannya. Jadi kalau SPTJM itu bakal keluar kalau kalian udah keterima dan lain kayak kalau udah keterima itu baru minta SPTJM. Itu kemarin aku gitu sih prosesnya. Nggak tahu kalau batch ketiga. Aku kemarin baru keterima terus suruh melengkapin administrasi dan lain-lain. Kalau SR surat tipu kemarin juga direvisi pakai kop kampus, soalnya di template kampus Merdeka kemarin nggak pakai kop, jadi akhirnya direvisi lagi, kurang lebih kayak gitu. Izin tanya Kak. Satu-satu. Izin tanya Kak.
Eh, Izin tanya. gini, Satu-satu. Siti iya, Muzayana. iya Bu. Ya, untuk yang rekening itu apa harus BRI ya. Kemudian yang kedua, misalnya kan kita daftar 3 tempat magang. Kemudian misalnya kita tadi ngambil yang bagian C ya. Terus yang A dan B itu kita biarkan saja atau ada jeda gitu Kak. Misalnya 1 minggu untuk dikasih keputusan ya atau enggaknya atau gimana? Ya, izin menjawab ya, kalau rekening itu ada cuma dua yang disediain dari Kampus Merdeka. Itu ada BRI. BRI itu tuh emang apa ya, udah umum banget BRI. Kalau BSI itu di daerah Aceh baru pakai BSI. Kalau misal di luar Aceh itu harus BRI. Terus untuk pilihan tadi, semisal keterima tiga-tiganya, itu kamu cukup ngambil, kalau aku kemarin ya cukup ngambil cukup ngambil satu doang, yang semisal pilihan B. Aku terima di pilihan B dan menurutku menarik buat buat dijalani gitu. Karena yang A nggak menarik, ya udah aku ngambil yang B. Yang A itu aku biarin aja, udah otomatis dia akan semisal ya itu tadi, aku kemarin kayak dikasih waktu 2 hari buat ngambil perusahaan magangnya yang pilihan A atau B. Nah, aku ngambil B, terus yang A itu aku biarin, otomatis dia akan hilang sendiri itunya dari status pendaftarannya. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, makasih Kak. Selanjutnya pertanyaan saya, berapa uang apa namanya yang itu, uang sakumu apa? Bahasanya uang apa, Rizal? Biaya hidup bulanan, Bu. Biaya hidup bulanan. Berapa Biaya itu? bantuan bulanan. Oke, berapa itu? Kalau aku kemarin itu 1 bulannya dapat 2,8 1 bulannya. Oke. Itu yang tertera di apa namanya, tertera di web atau memang hanya di Bikon aja? Itu kemarin aku baru tahunya itu waktu ini sih Bu, waktu sosialisasi, waktu keterima itu Bu, onboarding. Oh, Itu oke. disebutin. Kalau waktu wawancara enggak. Oh, Cuma jadi waktu di web nggak wawancara ada itu, ya? iya. Cuma waktu wawancara itu dari pihak Bikonnya itu, mitranya itu bilang kalau biaya bulanannya itu kayak cairnya telat-telat gitu. Tapi ada teman saya itu di United Tractor itu 2 kali Bu, kayak dari perusahaannya nyediain, dari kampus Merdeka nyediain gitu. Jadi kayak UMR-nya Jakarta seperti itu. Oke. Jadi kalau kamu hanya dari apa namanya, kampus Merdeka aja? Iya. Nggak ada dari Bikon? Nggak ada. Oke, berarti kan bisa di apa itu namanya, bisa apa itu namanya, disimpulkan bahwa minimum gitu ya, minimum itu dari apa itu namanya, dari kampus Merdeka 2,8 per bulan kali 5. Iya. Kan Itu. nanti kalau perusahaannya menyediakan ya mungkin lebih dari itu gitu. Iya. Itu tergantung dari kondisi keperusahaannya. Iya, itu kemarin aku tanya-tanya apa ya, kayak batch yang pertama, yang batch yang sebelum saya itu biaya ya naik sih Bu, kayak biaya bantuan bulanannya itu kemarin 2,6, sekarang 2,8 seperti itu. Oke. Ya, jadi dan kamu katanya pernah bilang itu ya, apa namanya, biaya untuk kesananya gitu ya, letaknya di mana, kan kamu Jogja gitu ya, di Sleman gitu, berarti ada kereta ya, kamu pakai kereta ya? Oh iya Itu Bu, mereka yang bayar? untuk transportasi itu nanti disediain dari kampus Merdekanya, itu PP pulang pergi. Misal kalian dari luar, misal kalian daftar di mana ya, di Lombok gitu, itu nanti bakal diberikan tiket. Oke. Terima kasih. Oke, yang lainnya siapa yang akan tanya? Saya, Bu. Ya, Wildan. Terima kasih. Saya izin bertanya, kan di saat ini studi independen belum ada yang arsitek, belum terbuka untuk yang arsitek. Kalau ikut studi independen lalu keterima, nanti 20 SKS itu bisa dikonversikan ya enggak ya? Kan
kalau ikutnya bukan yang di jalur yang selaras dengan prodi. Terima Oke. kasih. Kamu mau ambil mana? Yang di ruang guru, Bu. Nggak bisa. Iki sana ya, ini untuk semuanya ya. Jadi sejauh ini arsitektur masih belum bisa internal arsitektur Untak itu masih belum bisa untuk apa itu namanya yang tidak sesuai dengan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Gitu ya. Makanya kenapa contohnya Rijal ini haknya adalah 20 SKS. Kemudian kuotanya 24 SKS ya Rijal ya. Semester lalu kan kuotamu 24. Kuota SKS. Iya. Oke, 24 SKS dan dia harus nggak boleh ninggalin PA. Berarti kan 24 SKS dikurangi 6. Ya kan? Jadi yang 20 SKS tadi nggak bisa diambil. Hanya berapa tadi? 18 teorinya. 18 teorinya. Nah, itu ternyata juga nggak bisa. Ternyata dia itu sudah habis mata kuliahnya. Tinggal 15. Yang dua, akhirnya dia memperbaiki nilai. Jadi ada mata kuliah 2 SKS yang apa itu namanya yang menurut dia itu harus diperbaiki, ya sudah gitu. Nah, itu semua untuk menentukan mata kuliahnya itu disesuaikan dengan tornya, bahasanya Rizal tadi tor. Tapi kalau kamu cek di Kampus Merdeka kegiatannya itu loh. Kegiatannya itu apa saja. Nah, itu harus disesuaikan dengan mata kuliahnya. Gitu. Ya, makanya kenapa di sini saya pastikan bahwa yang di ruang guru mungkin saya perlu belajar juga ya kegiatan yang di ruang guru apa, tapi yang sejauh saya tahu di ruang guru tidak sesuai dengan CPMK yang ada di arsitektur. Gitu Wilda. Oke, Bu, makasih. Ini untuk Bu, semuanya izin, aja ya. Oke. misalkan konversinya di mata kuliah umum gitu nggak bisa, Bu? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi di Untak, di prodi kita di arsitektur itu yang nggak boleh. Saya share ya. Bentar, saya bukakan. Yang nggak boleh di apa itu namanya? Nggak boleh di konversi itu adalah mata kuliah core kos dan mata kuliah umum miliknya kampus. Itu apa? Ini saya akan share untuk yang apa itu namanya kurikulum yang tahun ini ya, yang baru ya. Nah ini. Jadi yang nggak boleh itu adalah yang warnanya ini tengah. Ini ya, kok bilang. Jadi yang nggak boleh itu yang di tengah ini. PA kan ini, PA sampai TA. Kemudian yang warnanya ungu abu-abu ini. Mata kuliah umum MKU-nya kampus. Nggak boleh ini. Gitu ya. Yang lain boleh tapi harus dibicarakan. Itu. Gitu, paham? Ya, Jadi, Bu. boleh ya. Oke, pertanyaannya bagus. Silakan, yang lain. Saya, Bu, izin Apa meneh? bertanya. Iki liyane kawan lah iki ya. Yes. Yaski tok iki, Yaski, Siti Mulyana, Wildan. Ayo yang lain. Silakan Yaski. Bu, tadi kan yang dikonversikan 18. Tadi kan juga saya sudah tanya ke Ibu, berarti kan 18 ditambah PA 7 kan 6, Bu. Kemudian kan rencananya semester depan itu tatap muka. Untuk yang PA 7, apabila keterima magang di Kampus Merdeka ini bagaimana proses belajarnya, Bu? Oke, itu saya Apakah keep dulu. kampus? Ya, itu tadi juga ini makanya ini saya juga nggak bisa lama-lama ya sosialisasi ini karena sekarang 7:30 sudah berlangsung rapat dosen. Ini akan saya bawa. Nah, itu tadi juga saya terpikir gitu ya. Kalau Rizal itu masih daring ya. Nah, kalau kalian nanti itu udah luring loh. Ini ada anak 2019
yang juga pekerjaannya di luar kota gitu, di BUMN di luar kota. Ini sudah bingung, Bu, ini saya gimana PA7-nya nanti gitu ya. Nah, ini nanti akan saya bawa dulu, nanti akan saya informasikan lebih lanjut gitu. Ya, Yaski. Bu, terima kasih. Oke, yang lain. Tuh, wes mari, ada yang tanya. Bu, saya izin bertanya Nah, lagi. silakan Hildan. Untuk transkrip nilai itu bisa diminta ke fakultas kan Bu, itu di bagian mana ya? Oh, itu kamu Atau bisa menghubungi siapa? Kalau nggak salah itu hanya ngeprint, kemudian kamu ditandatangankan ke siapa, Rizal? Bari ya? Kemarin aku minta tanda tangan ke format transkrip nilainya itu, kemarin kan minta kemarin aku dikasih format dari Pak Faisal gitu, Bu. Terus tanda tangannya kalau nggak salah Pak Faisal, sebentar, Bu. Transkrip itu ngeprint dari SIM Siakat. Iya, Bu. Kemarin ngeprint dari SIM Siakat itu terus dikasih ini, Bu, sama Pak Faisal dikasih Excel gitu, Bu. Coba. Isinya nilai-nilai gitu. Bentar, Bu. Ini Bu, nggak kepake Bu yang di, mohon maaf Bu, nggak kepake Bu yang di Excel kemarin, diganti sama Ya. langsung konversi SKS itu, surat konversi SKS itu. Oh, oke. Jadi kalau yang saya tahu, coba saya anukan gini ya. Saya share screen. Jadi caranya kalian untuk bikin tadi itu gini. Siapa? Wildan. Iya Bu. Wildan. Nah, ini kalau saya klik gini kan, ini kalau kamu kan di situ bisa tulisan transkrip toh. Iya. Nah, ini print salah satunya. Cetak transkrip sementara, email, cetak perkembangan studi. Coba klik ini. Jadi yang diklik, nggak iso. Mana. Atau yang terakhir ini. Nah, ini. Biro akademik. Jadi nanti kamu minta di rektorat itu lantai 5 ke biro akademik, namanya Bu Dwi hari ini. Begitu. Ya. Tapi kamu sudah print. Ngerti maksudnya? Paham Bu, paham. Ya, jadi gitu aja. Kamu anuan ini terus klik yang ini, yang terakhir ini. Jadi nanti klik yang tanda apa itu namanya? Tanda printer. Printer yang terakhir. Itu nanti akan seperti ini anunya. Nah, ini kan tinggal print aja. Ya, kalau itu. Ya. Oke, ada lagi? Makasih Bu. Sami-sami. Yang lain? Harus datang ke kampus berarti ya Bu, minta tanda tangan. Dulu ya. Malam Bu, izin bertanya. Silakan Pak Yun. Bu, mohon maaf tadi saya terlambat. Kalau saya nangkap, boleh nggak kita memilih perusahaan yang di luar database-nya Kampus Merdeka ya? Misalnya kita di PT apa, GPTX, kemudian kita dapat letter of acceptance-nya, kemudian dihubungkan sama database Kampus Merdeka gitu gimana Bu? Itu sudah di luar jangkauan saya ya. Jadi gini, intinya sebetulnya perusahaan-perusahaan itu bisa mengajukan gitu ya untuk sebagai mitra Kampus Merdeka. Kalau yang sejauh ini yang diuntak itu masih mengakui untuk yang namanya magang bersertifikat, itu adalah yang ada di webnya Kampus Merdeka yang tadi sudah dijelaskan oleh Rizal gitu. Terus namun yang ada di chat ini. Nah, tapi banyak program. Sebetulnya di situ kan di web ini kan tidak hanya magang aja lah. Tadi kan kita hanya ngomong magang, ya toh? Kita hanya mau ngomong magang hari ini. Nah, di situ banyak caranya. Ikut penelitian dosen, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa kita bicarakan untuk sebagai MBKM.
gitu. Terutama pendanaan dari kementerian memang ya, nggak bisa pendanaan mandiri atau pendanaan dari kegiatan atau pendanaan dari pihak ketiga. Contohnya yang sudah kita lakukan sekarang itu adalah Satker Semeru IAI Jawa Timur, IAI apa namanya, itu untuk relokasi di Lumajang. Nah, itu batch 1 udah jalan, udah selesai. Sekarang akan ada batch 2. Nah, itu konversinya 10 SKS. Begitu. Tapi juga tergantung dari tergantung dari SKS yang masih tersisa. Terutama untuk 2019 kayaknya sudah selesai ya, sudah mau habis. Mungkin ini waktunya 2020 dan 2021 ini untuk MPKM. Begitu. Yang lainnya? Oke, makasih Bu. Sami-sami. Izin tanya lagi. Ya. Batas maksimal untuk mengikuti MBKM itu berapa ya? Atau batas apa? Kayak 2 kali keterima MBKM nanti yang ketiga udah nggak boleh ikut MBKM gitu atau gimana? Orang nggak ada. Kalau menurut undang-undangnya, undang-undang itu ini. Saya share screen. Jadi kalian itu sebetulnya undang-undangnya itu adalah dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 mana tadi? Ini sudah kelihatan ya kalian ya? Halo? Sudah. Oke, sebentar. Jadi ini kalau dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara 40 SKS. Atau dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara 20 SKS. Nah, yang B ini belum dilakukan. Belum pernah kita lakukan ya. Karena kita belum tahu kesesuaian kita itu yang di mana. Jadi di arsitektur Untak itu masih melihat kesesuaian ya. CPMK dengan kegiatan MPKM. Demikian, Wildan. Maaf, Oke. Bu Pandari, saya tanya lagi. Silakan. Bu, ini tadi kan saya buka si akad, kemudian yang bisa ada simbol printernya itu hanya di daftar nilai. Dan di daftar nilai juga tidak ada kolom untuk tanda tangan seperti yang Ibu contohkan tadi. Hubungan aku tak print no. Siapa yang butuh hubungi saya, nama SBI tak kirimkan. Tak kirimkan ke kalian Japri PDF. Baik, Bu. Siapa meneh? Ada lagi? Sudah, enggak ada. Begitu ya. Jadi semoga besok kalau ada masalah istilahnya keperluan untuk administrasi baru paling lambat besok. Padahal untuk pendaftaran sampai hari Minggu. Jadi silahkan siapa yang tertarik untuk mempelajarinya, kemudian nanti menghubungi saya untuk saya buatkan untuk surat pengantar untuk mengurus surat rekomendasi. Jadi nanti saya kirimkan surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh fakultas. Begitu? Saya kira sudah saya cukupkan. Ada pertanyaan lagi? Sejauh ini saya sudah mengirimkan ke fakultas 5. 3 tadi sudah selesai. 2 masih proses ya, surat rekomendasinya. Demikian. Sekali lagi ada lagi? Nggak ada?
Mungkin ada tambahan terakhir, Rizal? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya, Rizal, dan untuk semuanya. Semoga kita semua selalu sehat sehingga banyak kegiatan nanti bisa dilakukan dengan semangat dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.